berbagai kalangan untuk membeli berbagai kebutuhan. Di daerah perkotaan memiliki banyak sekali pasar dengan berbagai macam jenis kebutuhan yang diperlukan. Orang-orang biasanya membeli berbagai kebutuhan sehari-hari mereka di pasar. Akan tetapi, sejak terjadinya pandemi COVID-19 membuat para pedagang mengalami penurunan dalam penjualan dan omset, terutama saat adanya kebijakan dari pemerintah untuk tetap diam di rumah dan membatasi setiap aktivitas yang di luar rumah, menyebabkan para pedagang di pasar terkena dampak negatifnya. Penjualan yang awalnya dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari menjadi tidak tercukupi oleh karena dagangan yang mereka jual tidak laku dan menurunnya minat pembeli di pasar. Mereka pun mencari berbagai strategi agar dapat mempertahankan keberlangsungan hidup dan mencukupi kebutuhan di keluarga mereka. Seperti salah seorang kesaksian dari seorang pedagang buah. Ia melakukan berbagai strategi agar dapat mencukupi kebutuhan di keluarganya. Apa saja strategi yang ia lakukan? Mari kita saksikan wawancara terhadap para pedagang yang ada di Pasar Peringgan. Halo semua, kami di sini ingin melakukan riset mengenai tentang agribisnis. Jadi kami sekarang berada di Pasar Peringgan, ingin melakukan sesi wawancara kepada salah satu pedagang yang di sini. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Jadi kami ingin izin meluangkan waktunya untuk sesi wawancara sedikit tentang mengenai agribisnis ini, tentang mengenai dampak COVID terhadap pelaku usaha. Bisa silakan lagi, ada apa? Jadi dalam jualan hari ini gimana Bu? Lancar Bu? Hari ini kurang sekali lah, mulai COVID berkurang lagi kita jualan ini. Iya. Apalah dampak pandemi ini tentang mengenai jualan? Merosot sekali lah, mulai pandemi ini kita merosot sekali di jualan. Jadi kita ngambil barang sedikit, nggak berani banyak. Jadi, supaya mengurangi kebusukan, Iya, biar nggak menumpuk busuk gitu banyak, ya. terbuang-buang. Rugi yang besar lah jadinya kan? Iya, Karena numpuk sedikit. iya, untungnya harus sedikit. Jadi dalam masa pandemi ini, apalah alasan Ibu masih bertahan sampai sejauh ini? Untuk supaya anak-anak makan lah dek. Jadi kita kalau nggak jualan apa yang kita makan? Jadi kami bersyukur makan sedikit, untung sedikit itulah. Alhamdulillah. Supaya ini untuk keluarga ya Bu? Iya, mencukupkan kebutuhan keluarga, makan, sekolah anak. Syukurlah ya. Selain berjualan di pasar ini, apa ada cara lain untuk meningkatkan penjualan itu? Ini ada katanya Tokopedia kita ambil, masuk online. Kita ada GrabMart kita ambil, masuk online. Berarti mencoba untuk menuju ke sistem penjualan online ya Bu? Iya, kita sudah lakukan. Kalau boleh tahu yang mana lebih memadai, dari online atau penjualan di tempat? Kadang bisa online, kadang bisa di tempat. Berarti nggak bisa kita tentukan ya? Seimbang iya. Tapi ada jangkanya, di online lebih banyak, di tempat Ya, lebih banyak. iya. Jadi maksudnya kan kan dalam pandemi COVID ini kan banyak sih yang gulung tikar istilahnya. Iya, yang tutup, banyak. gitu kan. Banyak. Jadi apa yang bisa solusi Bu berikan supaya
supaya apa namanya? Supaya tetap bertahan. Iya, itulah saya bilang tadi deh. Biasanya jeruk satu keranjang, kita ambil sedikit barang kita. Biasanya ini 3 plastik, ini ambil 5 kilo. Kita harus bijak melihat situasi begini, kita harus ngambil sedikit barangnya. Kalau kita tengok hari apa yang cocok, agak banyakkan barangnya gitu. Kita tengok situasi di mana pasar ramai Iya, gitu. jangan banyak-banyak, biar jangan gulung tikar. Terus harganya pun jangan tinggi-tinggi, udah sedikit aja, udah begitu. Jadi orang pun tetap sama kita, nggak usah mahal-mahal kali. Sikit-sikit udah. Secukupnya lagi Iya, istilahnya gitu ya. barangnya bagus, barang mutu gitu. Jadi orang terus datang sama kita, itu kita pertahankan. Biar nggak Iya. stok dia kan besok Iya, kan udah cari kurang langganan. udah lesu gitu. Iya, kita cari yang bagus-bagus barangnya. Jadi selain berjualan ini Bu, ada kegiatan yang lain gitu? Nggak ada. Berjualan di luar atau di tempat ini aja? Dari jam 5 kemari sampai nanti jam 5 malam, sore ya. Sore berarti 12 jam lah ya Bu, Iya, berjualan di begitu. sini. Iya, 1 harian ya. Jadi ada harapan Ibu di dalam masa pandemi sekarang ini? Harapan Ibu? Harapan ibu ya sama-sama semualah kita ini mendoakanlah supaya pandemi ini nggak mungkin kita cegah, kan bertindak hanya dengan Allah aja. Kita berdoa semua apapun agama ini akan berhenti, biar jangan ada lagi pandemi lah yang membuat ini semua dunia, bukan Indonesia aja, dunia semuanya susah kan, sulit keuangan. Jadi sama-sama mendoakan biar berhentilah pandemi ini. Amin. Cara itulah kita bisa bertindaknya ya kan. Jadi itulah Mama karena kan gini, tahulah masyarakat Indonesia ya, Bu, kan Iya. terkadang ada yang susah dibilangi, ada yang bisa dibilangi kan gitu. Iya, namanya Jadi itu juga manusia. iya kan, disuruh nanti di rumah dihinta kemana-mana ya kan, meningkatnya pas sudah kena sakitnya baru tahu kan rasanya gitu ya. Jadi ya kita sama-sama mendoakan lah ya kan untuk semuanya masyarakat Indonesia supaya bisa lebih lebih menaati peraturan aja apa yang dilakukan pemerintah ya. Ya sekian lah Bu, terima kasih dengan waktunya ya Bu. Iya. Terima kasih. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan ingin mewawancara seputar usaha ibu ini. Yang kita tahu kan sekarang 2 tahun belakangan kan udah ada COVID-19. Apa sih dampak bagi apa usaha ibu ini? Ya dampaknya besar sekali Nako. Yang kemarin bisa kita makan sekarang susah. Karena apa? Sebenarnya kalau nggak ada PPKM tadi masih lumayan. Ini kan dibikin PPKM penyekat, rumah makan pun dibikin waktunya gitu kan. Kalau nggak laku kemana kan? Besoknya kan nggak belanja dia. Jadi kan semua sambung menyambung berdampak lah sama yang kami penyedia penyedia sayur-sayuran ini, cabai apa gitu. Kalau nggak laku usahanya di rumah yang kedai nasi lalu contohnya, apa lagi dia belanja kan gitu. Nah, gitulah dong. Yang dulu masih bisa kita bayar uang kuliah anak kita, tersendat-sendat lah. Adikmu baru sekarang kan nyusun. 1 tahun dia terkendala. Dia benar-benar ya. Nah, 1 tahun terkendala memang. Ini sayuran-sayuran ini didapat dari mana? Belanja, ada yang diantar langsung kemari. Itulah salah satu enaknya, bisa kita bayar setengah. Kemudian besok kita bayar dia setengah, yang satu tinggal. Gitu bongkar pasar. Jadi agak lumayan kalau kayak kami dipajak. Kalau rumah nggak bisa. Di rumah pun ada kedai kita kan. Ke anak kos pulang semua. Yang ngaturnya setengah juta laku 1 hari, sekarang hanya 150, 200. Anak kos kan daring-daring semua. Nggak ada yang aktif kan, kosong semua. Banyak kali dampaknya lah. Apa alasan ibu masih bertahan sampai sekarang walaupun melewati masa pandemi itu? Pekerjaan lain tidak ada selain ini nakku. Aku dari umur 7 tahun udah jualan di bawah mama sampai menamatkan kuliah D3 aku matematik. Ya. Gurunya aku, tapi nggak ada rezeki, udah gurunya aku SMP 19 cabut. Nah, itulah dia. Memang rezekinya di sini. Nah, rezeki memang kayak gitu. Nggak selamanya pendidikan itu membawa kita ke berhasilan kan gitu. D3 aku matematik, udah ngajarnya aku. Tapi itulah keluar gara-gara jualan ini. Kalau dulu enak jualan.
Aku belum kawin udah punya rumah gara-gara jualan, makanya malas bekerja. Itu pula aku. Saya pun kayak gitu juga. Nah, ya kan? Itulah. Karena udah kena jual. Lebih dulunya 4 motorku daripada kakakku. Kakakku PNS, saya petani ini ngajar. Jadi apalah itu gitu. Padahal yang kekal itu adalah pendidikan dan ilmu yang tentu terima kan gitu. Selama-lamanya. Ini enggak kesanggupan. Ada batasnya, limitnya kesehatan kita kan. Nah, itu pula bedanya. Itulah penyesalan tapi udah sia-sia kan. Selain usaha di sini ada tempat usaha lain? Di rumah apa? ada. Di rumah ya? Gede nak tuh. Adek mulai yang jaga. Kalau dia kuliah tutup. Karena satu mau masuk kuliah, satu lagi nyusun kan jarang-jarang kan. Kalau gantian lah mereka. Botot juga aku, kan aku gadis botot. Ini lagi nimbangin di rumah ini. Nah, itu bagus nih. Selagi masih ada. Selagi bisa, iya betul. Apa harapannya Bu? Harapan kita dengan, oke, ambil. Harapan kita dengan berubahnya pandemi ini ada perubahan untuk selanjutnya. Itu aja lah harapan kita kan. Nggak mungkin langsung cepat, pasti berangsur-angsur. Ini tempatnya, aku ambil aja. Oke. Terima kasih Bu. Iya nak tuh. Kan itu belum tamatnya. Dari hasil mini riset yang kami lakukan di Pasar Pringgan, dapat diketahui bahwa dampak COVID-19 sangat memengaruhi para pelaku usaha agribisnis yang ada di pasar tersebut. Dampak seperti penjualan yang menurun, pembelian stok yang tidak bisa sembarangan, serta stok yang akan membusuk karena penjualan yang berkurang. Bahkan, ada beberapa dari pelaku usaha agribisnis mengalami kebangkrutan sehingga mereka tidak bisa bertahan di era COVID-19. Solusi dari pernyataan di atas dapat dilakukan dengan menjaga stok sesuai dan tidak mengambil stok yang berlimpah sehingga tidak ada mengalami kebusukan yang akan terjadi selanjutnya. Dari pembelian yang menurun, kita bisa menyalurkan ke beberapa media online sehingga dapat menambah pemasukan bukan dari penjualan di pasar saja. Pada masalah kedua, hampir seluruh pelaku usaha agribisnis hanya bisa bertahan di era COVID-19 ini karena tidak ada pilihan lain. Mereka bertahan di era COVID, meskipun penjualan mereka mengalami penurunan dan biasanya mereka hanya bisa bertahan karena itu mata pencarian utama mereka. Solusi dari pernyataan di atas bahwa pelaku usaha agribisnis dapat lebih meluaskan pemasaran mereka ke beberapa media online yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha agribisnis yang menjual barang dagangan mereka ke Grab ataupun Gojek, sehingga penjualan mereka dapat meningkat daripada hanya berjualan di pasar saja. Dari pernyataan tadi, para pelaku usaha agribisnis harus berani mencari peluang yang ada. Seperti salah satu pelaku usaha agribisnis yang kami wawancarai. Mereka juga mencari pekerjaan sampingan seperti mencari butut, mencari barang-barang bekas atau seperti lainnya. Mungkin terhadap pelaku usaha agribisnis yang lain seperti penjualan buah, mungkin bisa menginovasi produknya menjadi penjualan jus atau apa yang dapat meningkatkan penjualan mereka, bukan hanya dari menjualan buah saja. Selanjutnya, dari beberapa pelaku usaha yang kami wawancarai, ada beberapa yang hanya berjualan di pasar, ada yang berjualan juga di rumah, dan ada juga yang memasarkan produknya di Grab atau Gojek. Ku tak akan menghilang, selalu ada di hatimu, memberi bintang hanya untuk cinta. Halo semua, kami di sini melakukan riset Yang terbaik selamanya bersama.